Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindiana Dwi Rahayu, NIM 2311050071 dari TLM 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis kandungan karbon dioksida dan pH pada air. Pendahuluan, karbon dioksida atau CO2 merupakan salah satu senyawa dalam proses fotosintesis tanaman. Air merupakan 3/4 bagian yang paling banyak pada tubuh manusia. pH merupakan ion hidrogen yang digunakan untuk indikasi asam atau basah pada suatu larutan. Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengukur kadar CO2 dan pH, yaitu untuk mengidentifikasi kadar CO2 terlarut dan keasaman pada air dengan 5 jenis air yang berbeda. Kedua, yaitu menganalisis pengaruh air, yaitu untuk mengevaluasi bagaimana komposisi air mempengaruhi parameter kualitas. Ketiga, yaitu memahami hubungan CO2 dan pH, yaitu mengkaji kolerasi fundamental antara CO2 dan tingkat keasaman. Jika terjadi peningkatan CO2 di dalam air dan pH menurun menyebabkan air menjadi lebih asam. Ini sangat mempengaruhi ekosistem akuatik dan proses industri. Pada metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan karakteristik populasi dan fenomena. Untuk alat yang digunakan ada pH meter dan titrasi CO2. Untuk sampel ada 5 jenis sampel air yang berbeda, yaitu untuk A1 air hujan, A2 untuk air selokan, A3 untuk air minum lab, A4 untuk air kemasan 1, dan A5 untuk air kemasan 2. Untuk pengaruh CO terhadap air di sini ada diagram batang, yaitu kadar CO2 terlarut mempengaruhi keasaman air secara langsung. Adanya peningkatan CO2 terlarut menurunkan pH air, yaitu menjadikannya air lebih asam. Ini sangat mempengaruhi pemantauan kualitas. Pada hasil pengukuran CO2 menunjukkan pada diagram batang bahwa pada setiap sampel air adanya kandungan CO2. Diambil dari kadar CO2 tertinggi dan terendah, yaitu A1 pada sampel air hujan menunjukkan kadar CO2 terendah di 3,52 mg per liter. Untuk A5, air kemasan 2 menunjukkan kadar CO2 tertinggi di 12,32 mg per liter. Ada juga dampak CO2 terhadap pH air. CO2 terlarut membentuk asam karbonat, menurunkan pH air. Tingkat pH rendah membahayakan kehidupan akuatik. Alkalinitas air memitigasikan fluktuasi pH. Ada juga pentingnya pengujian CO2. Indikatornya untuk kunci kesehatan badan air. Metode titrasi CO2 dan pH meter digunakan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air. Pada hasil pengukuran CO2 menunjukkan pada diagram batang terdapat pada setiap sampel air adanya kadar CO2. Diambil dari tertinggi dan terendah pada kadar CO2, yaitu A1 menunjukkan dengan kadar CO2 terendah di 3,52 mg per liter. Sedangkan A5 menunjukkan kadar CO2 tertinggi di 12,32 mg per liter. Ada juga dampak CO2 dan pH air. CO2 terlarut membentuk asam hidrogen sehingga menurunkan pH air.
tingkat pH rendah membahayakan kehidupan akuatik. Alkalinitas air memitigasikan fluktuasi pH. Pentingnya juga pengujian CO2 menggunakan untuk indikator kunci kesehatan badan air, metode titrasi dan pH meter untuk mendukung pengelolaan sumber daya air. Pada hasil analisis uji pH dan pengaruh CO2, antara hubungan CO2 dan nilai pH. Jika CO2 meningkat, maka pH menurun. Penurunan nilai pH pada air membuat lebih asam karena adanya produksi asam bikarbonat. Ini menunjukkan adanya hubungan terbalik yang fundamental. Pada diagram batang menunjukkan analisis perbedaan nilai pH. pH tertinggi di 8,4 menunjukkan pada sampel air A4, yaitu air kemasan 2, menunjukkan sifat basah paling kuat di antara sampel air yang lain. Sedangkan pH terendah di 7,9, yaitu pada sampel A1, yaitu air hujan, yang menunjukkan pendekatan paling pH netral. Maka, dengan hasil ini, jenis sumber air dan lingkungan secara signifikan mempengaruhi nilai pH akhir. Faktor penyebab dari perbedaan pH yaitu ada kandungan mineral, proses pelarutan CO2, kondisi lingkungan seperti cahaya, suhu, dan udara, jenis dan sampel sumber air asal, terus waktu penyimpanan sampel. Peran dan dinamika CO2 dalam lingkungan perairan. Sumber pembentukan CO2 ada dekomposisi organik, respirasi organik, aktivitas antropogenik, dan penyerapan atmosfer. Untuk pembentukan CO2 dalam perairan yaitu ada gas CO2 bebas, asam karbonat, ion biokarbonat, dan ion karbonat. Untuk CO dan perlarutan kapur ada tahapan pembentukan asam, pelarutan batuan, formasi karst, dan siklus geokimia. Hubungan CO2 dan penurunan pH. Jika adanya peningkatan CO2 terlarut membentuk asam karbonat. Asam karbonat melepaskan ion hidrogen. Peningkatan ion hidrogen membuat air lebih asam. Kolerasi terbalik, kadar CO2 tertinggi maka pH rendah. Faktor perbedaan signifikan antara jenis air. Faktor alam seperti intensitas cahaya, suhu, jenis sumber air. Faktor analisis, waktu, sampling, dan kondisi bereaksi. Metode uji, akurasi, jumlah titrasi saat analisis. Salinitas menjadi faktor kontrol utama di perairan laut. Pada aktivitas biologis dan CO2 tertinggi pada air kemasan A5 atau air kemasan 2, menunjukkan aktivitas biologis atau reaksi kimia yang signifikan. Untuk kemasan air hujan atau A1 pH paling asam akibat absorpsi CO2 dari atmosfer. Hubungan CO2 dan pH terdapat hubungan terbalik. Peningkatan CO2 menyebabkan penurunan pH karena pembentukan asam karbonat. Perbandingan parameter kritis yaitu ada parameter tinggi dan terendah. Pada parameter tertinggi CO2 di A5 yaitu sampel air kemasan 2 di 12,32 mg per liter, dan terendah pada CO2 di A1 dan A3. A1 pada air hujan dan A3 pada air minum laboratorium di 3,52 mg per liter. Untuk pH, parameter tertinggi pada pH pada A4 di air kemasan 1
di 8,4 dan terendah ada di A1, air hujan 7,9. Faktor yang mempengaruhi perbedaan ini yaitu intensitas cahaya, kondisi reaksi, dan waktu pengujian. Ketika kadar CO2 meningkat dalam air, maka pH menurun, menyebabkan air menjadi lebih asam. Kesimpulan pada penelitian ini, jenis air signifikan mempengaruhi CO2 dan pH. Rentan CO2 ada di 3,52 sampai 12,32 mg per liter. Rentan pH ada di 7,9 sampai 8,4. Air kemasan lebih stabil, sedangkan air hujan paling mudah ada di rentan perubahan. Analisis komprehensif ini yaitu krusial antara jenis air, kadar CO2, dan stabilitas pH. Memberikan wawasan fundamental untuk menjelaskan kualitas air. Peningkatan CO2 terlarut secara langsung menurunkan pH, menjadikan lebih asam dan mempengaruhi ekosistem. Berikut merupakan jurnal yang saya gunakan untuk materi ini. Sekian atas presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.